Oke, baik. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, teman-teman. Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Firdianto Karimale. Saya mahasiswa jurusan Sosiologi semester 7 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan memaparkan atau memberikan beberapa poin-poin penting terkait dengan buku yang Bapak bagikan kepada kami yang berjudul tentang studi sosial dan budaya. Buku ini spesifikasinya membahas tentang bagaimana dengan studi sosial dan budaya itu meningkatkan suatu pembangunan pada suatu daerah atau negara itu sendiri. Uh, Tujuan pembangunan di bidang sosial dan budaya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup yang layak dan martabat serta memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar. Sarana umum yang akan dicapai adalah bagaimana meningkatnya kualitas kota atau dengan kebijakan yang baik itu sendiri dari negara itu sendiri dapat meningkatkan atau menumbuhkan kualitas suatu daerah, bukan hanya sekedar pada bagian-bagian itu tapi semua lapisan elemen dalam negara tersebut. Dalam buku yang dibahas oleh Patrick Giddens ini, ia mengamati terhadap kota demi kota dan juga panorama yang berkembang dalamnya, bagaimana meningkatkan suatu kota atau negara dengan berbagai sudut pandang yang berbeda. Artinya dia melihat dari berbagai sudut pandang, seperti melihat dari sudut pandang geografis, lingkungan, dan juga sejarah kota itu, dan juga bagaimana proses pembangunan kota tersebut. Semua sudut pandang ini selanjutnya berkorelasi dengan pengalaman praktis yang sesuai yang dapat diperoleh melalui beberapa pengalaman kewarganegaraan yang bervariasi. Dari situ berkembang menuju konsepsi tindakan sipil yang lebih besar dan lebih tertib sebagai layanan regional dalam suatu negara. Singkat saja bahwa dengan adanya sosiologi terapan ini kita dapat memahami apa yang dikembangkan atau diteliti oleh David Giddens ini untuk bagaimana kita bisa menerapkan kebijakan-kebijakan dari apa yang ia teliti dalam lingkup kehidupan kita sehari-hari, dan juga bagaimana kita menyikapi dunia kerja ke depannya jika dibutuhkan tenaga-tenaga dalam ahli penelitian pengembangan suatu kota. Baik, langsung saja yang pertama yaitu survei geografis kota yang dibahas pertama itu. Survei sosial yang sebenarnya juga pada abad-abad pertengahan atau abad-abad awal, negara London atau negara Inggris itu sendiri secara alami dapat mengklaim keunggulan mereka. Namun mereka sendiri itulah yang terbaik dengan berbagai sistem kebijakan yang mereka bangun di sana, dengan peletakan kota-kota dengan menunjukkan letak geografis yang baik, di mana letak sungai, di mana letak pemukiman penduduk, di mana letak kantor pemerintahan dan pasar dan sebagainya, itu meningkatkan bagaimana Inggris sebagai negara yang paling maju pada saat itu, sehingga ini membuat David Giddens sendiri menjadi penasaran bagaimana cara yang diterapkan oleh Inggris itu sendiri, sehingga mengembangkannya untuk meliti dan membuat buku yang akan kita bahas saat ini. Dengan metode pendekatan geografis dalam membangun kota yang sederhana ini harus digunakan sebagai dasar untuk setiap perlakuan yang benar-benar teratur dan komparatif, artinya menggunakan studi deskriptif untuk bagaimana meningkatkan keadaan subjektif kita saat ini. Dan juga dalam mengabaikan kehidupan pastoral, kita harus meluapkan sumber utama kekuatan spiritual, artinya kita harus menjauhkan kepentingan keagamaan dalam membangun suatu kota itu jika nanti dilihat dari suatu pandangan atau sudut pandangan yang berbeda. Jika agama mampu memasukkan dalam proses pembangunan kota itu tersebut, dan ini tidak hanya berkaitan dengan agama-agama bersejarah, tetapi juga semua elemen budaya yang kemudian dari puisi sampai pendidikan, singkatnya kemudian dibutuhkan seluruh wilayah untuk membuat kota
Saat sungai-sungai dan seluruh alirannya, maka setiap komunitas kompleks saat kita turun dimodifikasi oleh pendahulunya. Artinya bahwa dengan letak geografis posisi sungai dan segala macam di dalamnya itu, orang melihat bagaimana letak posisi yang bagus untuk suatu kota. Dengan segala perbandingan-perbandingan letak lingkungan itu tersebut dengan berbagai jenis yang bersesuaian sekaligus menghasilkan keyakinan tentang kesuatan umum yang luas dari perkembangan struktur dan fungsi. Lanjut ke bagian B, yaitu survei sejarah kota. Di sini beberapa penyederhanaan panorama dari gagasan sejarah kita yang sebanding dengan geografi kita. Jika kemungkinan sesuai dengan ini, jelaslah kita apa yang kita inginkan saat ini. Artinya di sini mereka mengkaitkan antara sejarah dan geografi saling adanya keterkaitan untuk membangun suatu kota sehingga mendapat hasil yang maksimal atau hasil yang dapat ditarik benang merahnya. Sejak zaman dahulu, kehidupan primitif tidak terlepas dari apa yang kita rasakan saat ini. Meskipun kondisi primitif yang telah dilalui di atas ahli fisioterapi atau ahli geologi, bahkan biasanya itu bersifat permanen dan tetap. Artinya ada negara-negara atau ada kota-kota yang tetap mengandalkan atau menggunakan budaya primitif untuk membangun kota tersebut, tetapi juga ada yang berproses sehingga mencapai suatu titik di mana mendapat karakteristik kemajuan dalam berbagai bidang. Artinya ia lebih maju daripada ketimbang negara-negara lain dan terbuka menerima apa yang disebut dengan modernisasi tersebut. Kota-kota yang memiliki fase karakteristik perkembangan sejarah yang disuperposisikan secara teruraikan, jadi bahkan di bawah peradaban yang khas patriarkal, artinya di bawah peradaban yang mendahulukan laki-laki tersebut, tatanan matriarkal sebelumnya juga sering terungkap. Artinya ada di antara tatanan khas patriarkal juga sebagian negara-negara dalam proses sejarahnya itu juga menjunjung tinggi tatanan matriarkal, artinya mendahulukan perempuan dalam proses pembangunan kota tersebut. Dalam buku ini juga dibahas tentang bagaimana warga dalam proses bangunan. Artinya jika kita meninggalkan survei eksternal kota dan dengan bantuan kerangka materialnya, karakteristik bangunan dan gaya dominannya untuk survei yang lebih dalam terhadap warga itu sendiri, kita dapat dengan mudah melalui dengan ini juga dalam proses perkembangan mereka. Artinya bahwa dengan melihat warga itu sendiri, apa yang dilakukan warga itu sendiri, kita juga bisa lihat bagaimana perkembangan kota tersebut. Pada kenyataannya metode ini memaksa kita untuk mengikuti bagaimana apa yang mereka pikirkan pada saat itu. Dan jika kita membawa ke pandangan yang lebih segar, kita mungkin segera setuju bahwa studi yang luar biasa yang diungkapkan oleh David Gerens ini dapat dipahami dari tidak ada satu pun dari berbagai sudut pandang geografi atau sejarah yang telah kita lintasi dari gunung ke laut atau dari masa lalu hingga masa sekarang ini. Tetapi ada juga konflik studi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini dapat dipahami sekaligus jika terlepas dari setiap teori pendidikan yang pasti namun disebarluaskan oleh para pendidik dan bahkan memperolehnya dengan pengalaman baru. Itu juga mengembangkan bagaimana kota terjadi saat ini, dan dengan demikian itu kota dan segala macam di dalamnya secara otoris menyajikan akumulasi yang sepenuhnya paralel dari sisa-sisa masa lalu dan masa kini. Dilihat dari pengamat yang cermat, pada orang-orang yang telah meneliti itu sudah cukup terbentuk atau dapat disimpulkan oleh pemikir prinsip-prinsip sosiologis.
cukup untuk saat ini jika diakui bahwa manusia praktis dalam pemikiran dan tindakannya masa kini sebagian besar adalah anak-anak masa lalu yang belum terlalu sadar, dan bahwa di kota ia masih bekerja dalam pemahaman kondisi alam. Artinya mereka, orang-orang pada masa lalu itu dan juga pada masa kini kadang juga terbawa pada kondisi alam dan proses mereka bekerja, artinya dengan memanfaatkan keadaan alam untuk meningkatkan apa yang ia punya atau apa yang ia miliki untuk kebutuhan hidup sehari-harinya. Untuk menyadari faktor geografis dan sejarah kehidupan kota ini, dengan demikian langkah pertama untuk kita memahami masa kini yang sangat diperlukan untuk setiap upaya ramalan ilmiah tentang masa depan, yang harus menghindari sejauh mungkin bahwa bahaya utopisme, artinya bahaya angan-angan belaka. Ini secara alami mengambil bentuk survei dari lingkungan kita yang sebenarnya, bagaimana terbentuk dengan angan-angan atau pikiran sederhana-sederhana yang dapat kita wujudkan dengan praktik-praktik yang ada sekarang ini, dengan peneliti-peneliti yang telah mengembangkan berbagai penelitian untuk dapat diterapkan dalam lingkup sosiologi terapan itu sendiri. Dalam penyelidikan atau penelitian tentang masyarakat, dalam hal itu kehidupan pedesaan harus dipelajari dari dua aspek. Yang pertama, untuk mencatat keanehan, pertumbuhan dan perkembangan materi, unsur non hidup dan non berpikir di masalah pembangunan, posisi geografiknya, usia mereka, kesesuaian untuk hidup pada masa lalu dan sekarang, dan ciri khas daerah lokal, artinya meneliti tentang ciri khas mereka juga yang berkembang atau mundur dengan berlipat gandanya beberapa perdagangan dan industri dan penurunan lainnya di setiap bidang yang mereka pelajari. Yang kedua itu ialah perubahan kualitas warga negara itu sendiri melalui berbagai faktor, yaitu faktor ras, pendidikan dan berbagai lainnya, dengan memperhatikan sejauh mana kita membayangkan cita-cita untuk masyarakat itu sendiri berubah, tidak hanya dalam masa individu secara keseluruhan, tetapi juga dengan melihat perubahan dalam pandangan setiap perdagangan atau perkembangan pada desa atau kota tersebut. Sekian saja mungkin analisis singkat dari saya. Saya ucapkan terima kasih.